itu lebih berkuasa daripada. Dan siapakah yang datang itu, saudaraku? Jesus, the Son of the Living God. Dia yang datang, saudaraku. Dan Yohanes Pembaptis berkata, dia lebih berkuasa daripadaku, kata Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis ngerti betul, tahu diri, saudaraku. Walaupun dia dipakai Tuhan, saudaraku, untuk membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dia berjalan dengan roh Elia, saudaraku. Tapi Yohanes Pembaptis dia tahu diri bahwa dia bukan Mesias, dia bukan juru selamat, dia hanya orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membuka jalan untuk kedatangan Sang Mesias itu, saudara. Makanya dikatakan nanti dia datang, dia lebih berkuasa daripadaku. Bahkan John the Baptist berkata, membuka tali sepatunya pun atau tali kasutnya pun aku mampu. Kenapa, saudara? Karena Yohanes Pembaptis tahu betul siapakah Yesus itu, saudara. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah pencipta langit dan bumi, saudaraku. Dan Yohanes Pembaptis tahu betul siapakah Yesus nanti akan datang dan akan menyatakan diri sebagai Tuhan dan juru selamat. Lalu kalimat selanjutnya bilang apa, saudara? Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi anak-anak rohani saya, Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi saudara, kalau saudara rindu dibaptis oleh Roh Kudus, kalau boleh saya bertanya di antara kita yang hadir, siapa yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus? Siapa yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Mungkin kita semua akan berkata, Tuhan, saya rindu Tuhan untuk saya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Siapa yang memenuhi kita dengan rohnya? Siapa yang membaptis kita dengan rohnya? Siapa, saudaraku? Yesus. Karena dari ayat firman tadi dikatakan dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi saudara dipenuhkan Roh Kudus boleh bukan lewat seorang pendeta hamba Tuhan kan? No, tidak. Pendeta hamba Tuhan yang media perantara, saudara. Tapi yang membaptiskan saudara adalah Yesus, the Son of the Living God, Tuhan dan Juru Selamat Mesias kita, saudara. Nah, yang saya mau sampaikan begini, saudara. Jadi Yesus yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Jadi kalau saudara rindu untuk dipenuhkan Roh Kudus, saudaraku, saudara rindu dibaptis Roh Kudus. Tadi saya katakan kepada jemaat kita akan bawa 10 hari berdoa Roh Kudus. Saya katakan begini, dibaptis Roh Kudus hanya sekali, only one. Dibaptis Roh Kudus hanya sekali, saudara. Tapi dipenuhkan oleh Roh Kudus, dengar baik-baik, saudaraku, itu harus berulang kali. Sampai kapan? Sampai luber. Makanya kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan, peristiwa ketika murid-murid orang percaya mereka mengalami perjumpaan pertama, mereka mengalami pengalaman the first time. Pertama kali ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus, itu saatnya mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang membaptiskan siapa? Yesus. Karena dia datang untuk membaptis kita dengan Roh Kudus. Dan saya mengatakan ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus, dan setelah itu saudaraku, after that, setelah itu saudara dipenuhkan Roh Kudus, full in the Spirit, saudaraku, sampai mana? Dan saat itu saudara tahu, ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara tahu, dan kita akan lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Tampilkan ya, ayat yang keempat. Baik, saudara dengar dan perhatikan dengan seksama firman Allah. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ketiga, kalau bisa ditampilkan.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saudaraku, ketika murid-murid Tuhan mereka mengalami the first time, pertama kali mereka dibaptis oleh Roh Kudus, ketika mereka berdoa menanti janji Bapa di Bukit Yerusalem, saudaraku. Dan ketika pada hari yang ke-10, Alkitab bilang apa? Tiba-tiba datanglah tiupan angin yang kencang, dan tempat di mana mereka berdoa, tempat di mana mereka berkumpul, mereka dijamah, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan ayat ketiga berkata, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Saudara, ketika rumah kita mati lampu, kita kan nyalakan lilin. Betul saudaraku? Nah, lilin itu ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Ada nyala api di atas lilin itu. Sama, ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada lidah-lidah api di atas kepala orang-orang percaya pada saat itu. Dan saya percaya akan terjadi kepada kita pada sore malam hari ini. Karena Yesus datang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api fire. Dan saudara tahu tidak? Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, wow. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, nah ini poin pentingnya saudara. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada dua hal yang tadi Om Kurnia sampaikan pada waktu ibadah yang pertama, ibadah pagi. Ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, the first yang pertama saudaraku, number one, orang itu akan dipenuhi oleh kuasa. The power saudaraku, karena Kisah 1 ayat 8 mengatakan kamu akan terima kuasa. You receive the power of God saudaraku. Kamu akan terima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas dirimu. Tanda-tanda lidah api di atas kepala kita saudara. Makanya kesaksian yang kita dengar waktu kita adakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, ada beberapa di antara jemaat kita, anak-anak Tuhan yang ikut doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, mereka rasakan seperti terbakar, mereka rasakan sekujur badan mereka panas. Dan salah satu Johan saudara, dia ngomong sama saya, kenapa ya, kok badan saya panas sekali, dari kepala sampai telapak kaki, saya gak tahan. Oh iya sih, salah satu ibarat kata manifestasi, karena Roh Kudus itu adalah api saudara, fire. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka api itu akan membakar saudara. Saya mau kasih tahu salah satu cara, ketika saudara menemukan bongkahan emas, tapi bongkahan emas itu di dalamnya masih ada kotoran-kotoran, yang pasir kah, kotoran-kotoran yang kita ambil dari dalam tanah kah. Dan caranya gimana untuk membersihkan kotoran itu? Apakah saudara cuci dengan air? Apakah saudara sikat dengan sikat pakai sabun? Tetap kotoran itu tidak akan lepas dari bongkahan emas itu. Satu-satunya cara, only one, satu-satunya cara, bongkahan emas itu yang di dalamnya ada kotor dari pasir tanah, karena kita ketemukan itu di dalam tanah. Satu-satunya cara untuk kita bisa membersihkan kotoran emas itu, maka bongkahan emas itu harus dibakar. Dan ketika dia dibakar bongkahan emas itu, maka secara tidak langsung kotoran-kotoran itu akan keluar dari bongkahan emas itu. Sehingga semakin api membakar bongkahan emas itu, semakin panas, semakin baik, sampai kita pada satu titik bongkahan emas itu berubah menjadi emas yang murni. Enggak ada lagi kotoran pasir atau tanah di dalam bongkahan emas itu. Saudara bisa tahu kenapa Roh Kudus diidentikan dengan api fire? Waktu saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, waktu saudara dibaptis oleh Roh Kudus, maka api Roh Kudus akan membakar saudara kotoran-kotoran yang dari pasir, dari tanah liat, bertahun-tahun tanpa kita sadari, yang nempel dalam diri kita. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka api Roh Kudus itu akan membakar kotoran-kotoran itu dan menghapuskan, membersihkan kotoran-kotoran itu, sehingga saudara dan saya, kita seperti emas yang murni. Ketika saudara dibakar,
maka kita kepucuk seperti emas yang murni. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, oh kok panas? Betul ya Tuhan ya? Panas. Dan bukan hanya Tuhan, saudara. Semua orang saya lihat, waktu saya pegang tangan mereka, waktu saya taruh tangan saya di atas kepalanya, di ubun-ubunnya, kayak mau terbakar bu, ubun-ubunnya. Seandainya saat itu saya ambil telur ayam, mungkin telurnya matang saudara di atas ubun-ubunnya. Saking panasnya Kristus. Maka saudara jangan kaget. Ketika saudara diperlukan oleh Roh Kudus, saudara rasakan seperti api yang membakar hidup kita, saudara. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Tuhan. Makanya dikatakan, aku datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Makanya saudara, tadi pagi saya katakan, orang yang diperlukan Roh Kudus, hidupnya step by step, dia akan mengalami perubahan dan perubahan. Orang yang diperlukan oleh Roh Kudus, dia akan rasakan damai sejahtera begitu sangat indah yang dia rasakan dalam dirinya, saudara. Makanya kenapa ketika kita bisa berdoa menyembah Tuhan, tanpa sadar kita meneteskan air mata. Wah, kenapa? Karena kita rasakan hadirat Tuhan. Kita rasakan sentuhan tangan Tuhan. Ketika saudara mengalami lawatan dari kuasa Roh Kudus. Tadi saat sebelum saya masuk ke gereja, waktu saya tadi duduk di kantor, tiba-tiba terpikirkan dalam hati saya begini. Dan tiba-tiba ada suara bilang begini, tahu gak kamu, orang yang dapat merasakan hadirat Tuhan itu adalah orang yang paling beruntung, lucky man, lucky woman, orang yang paling beruntung di dalam hidupnya. Tiba-tiba ada yang ngomong seperti itu kepada saya, saudara. Dan saya mengatakan, apakah hadirat Tuhan bisa dibeli dengan uang? Saudara mungkin berkata, saya punya banyak uang, saya mau rasakan dong hadirat Tuhan, saya mau rasakan dong diperlukan oleh Roh Kudus, saya mau mengalami dong mujizat Tuhan. Urapan hadirat kuasa Roh Kudus tidak bisa saudara beli dengan uang. Artinya apa? Artinya itu anugerah yang diberikan kepada kita. Jadi kalau saudara bisa mengalami hadirat Tuhan, ketika saudara menyembah memuji Tuhan, saudara rasakan kuasa urapannya, maka saudara adalah orang yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena Tuhan izinkan kita mengalami hadirat dan jamaahnya. Bolehkah saya bilang, hadirat Tuhan, urapan Tuhan, ketika saudara mengalami jamaah Tuhan, itu adalah satu peristiwa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Seandainya saudara punya uang seisi dunia ini sekalipun, itu tidak bisa ditukarkan dengan hadirat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Beruntunglah kita ketika kau datang ke gereja, kau mendengar lagu-lagu pujian. Beruntunglah engkau merasakan jamaah Tuhan. Makanya waktu kita doa 10 hari, jemaat dijamah, jemaat dilawat, jemaat dipenuhi dengan kuasa. Bahkan pada hari yang terakhir, hari yang ke-10, itu Sabtu kemarin, saudaraku, itu benar-benar sangat dahsyat, saudara. Dahsyat sekali. Wow, ya, puncaknya, saudara. Oleh sebab itu saya rindu pada sore malam hari ini. Pertanyaan saya sederhana, saudara rindu gak diperlukan oleh Roh Kudus? Dibaptis Roh Kudus hanya sekali, tapi diperlukan Roh Kudus berkali-kali sampai kita memang. Amin, saudara. Ya, orang-orang diperlukan oleh Roh Kudus, dia rasakan damai, dia rasakan ketenangan. Ya, memang walaupun berbagai macam manifestasi, orang diperlukan Roh Kudus, ada yang dia lompat-lompat, ada orang diperlukan Roh Kudus, dia sleep in the spirit, terbang di dalam roh, ada orang diperlukan Roh Kudus, saudaraku, dia menari dancing in the spirit,
Ada orang yang dipenuhkan Roh Kudus, saudara, dia teriak-teriak, dia panggil nama Tuhan. Bahkan ada orang dipenuhkan Roh Kudus, dia tidak bisa menahan getaran lidah yang ada di mulutnya. Dia tidak bisa tahan, saudaraku. Ada orang dipenuhkan Roh Kudus, tangan kakinya gemetar dan bergetar seperti orang kena stroke, aliran listrik. Tapi juga ada orang yang dijamah oleh Roh Kudus, dia tenang, dia slow, dia angkat tangan. Gak ada seperti orang lihat biasa aja, tapi tanpa terasa dia meneteskan air mata. Dia membasahi kedua belah pipinya dengan butiran-butiran air mata yang membasahi seluruh wajahnya. Dan dia begitu merasakan bahagia yang begitu besar ketika dia dijamah, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan saya mengatakan, saat itulah saudara alami yang namanya beban kita terlepas. Saat engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, bebanmu yang bertonton lepas. Makanya tadi pagi menurut Bapak Kepala bilang, orang dipenuhkan Roh Kudus itu awet muda. Amin. Makanya menurut saya lihat dari sini, menurut seperti usia baru 35 tahun. Benar kok? Iya, saya tidak mengambil, saya tidak mengurangi. Coba kalau menurut dandan dikit, 35 tahun. Bukan karena dandan make up-nya, karena ibu mengalami kemuliaan dari Tuhan. Saudara, waktu Musa ketemu Tuhan face to face, waktu dia turun dari Gunung Sinai, orang Israel tak bisa melihat wajah Musa. Kenapa? Karena wajah Musa diselimuti oleh kemuliaan. Saya rindu itu terjadi buat kita pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu, saudara, berkat yang terbesar yang Tuhan janjikan kepada gerejanya, yaitu apa? Full in the Spirit. Di samping itu, saudaraku, apabila saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka saudara berjalan dengan luas. Amin, saudaraku. Ketika saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus, saudara bukan lagi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi saudara menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kenapa? Karena ada kuasa dalam diri kita. Kenapa Alkitab mengatakan roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku, dari mana datangnya mujizat? Dari mana datangnya karunia-karunia? Dari mana datangnya perkara-perkara ajaib? Dari mana bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit? Dari mana sapu tangannya Paulus menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang kerasukan setan? Bahkan saya pernah dengar waktu zaman tempo, zaman bapak-bapak gereja, pionir-pionir, pendeta-pendeta hamba Tuhan yang pertama kali mengobarkan Injil keselamatan di negeri kita, di Indonesia ini. Berapa kali saya dengar kesaksian, ada hamba Tuhan muda tua, saudaraku, ya dia khotbah, dia pakai jas, ketika selesai khotbah, selesai ibadah, lalu jasnya dia pulang ke rumah, lalu jasnya, saudaraku, besok pagi digantung di jemuran. Ada orang gila entah datang dari mana, pegang jas itu yang bekas dipakai oleh hamba Tuhan itu. Orang gila itu sembuh, saudaraku. Bukan jas itu yang menyembuhkan orang gila, bukan jas itu yang menyembuhkan orang yang sakit, tapi kuasa urapan Tuhan dalam diri hamba Tuhan itu. Bahkan baju jas yang dia pakai itu mengalami kuasa Tuhan, dan orang yang menyentuhnya mengalami kuasa mujizat dari Tuhan. Dahsyat, dahsyat. Saya rindu ini terjadi buat gereja kita di Indonesia. Belum lagi kalau saudara diajak Tuhan untuk spirit, perahkan roh saudaraku. Kalau kita tak punya Roh Kudus, kalau saudara tak dipenuhi oleh Roh Kudus, dengan senjata apa kita mengalahkan musuh-musuh yang kita harus hadapi, saudara? Contoh, waktu Daud berhadapan
dengan Goliat. Dengan senjata apa Daud bisa mengalahkan Goliat? Tapi Daud bilang apa? Dengan nama Tuhan sewaktu aku mendatangi kamu. Itu artinya sama artinya Daud dipenuhi kuasa Tuhan dan dia berkata di dalam nama Tuhan yang kita kenal hari ini, di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam diri kita. Oleh karena itu saya rindu saudara. Ayo, saudara, sangat-sangat menyedihkan sekali kalau kita mengalami kuasa Roh Kudus. Kita hanya jadi orang Kristen penonton. Saudara tahu penonton hanya bisa lihat tapi nggak mengalami. Kita hanya bisa dengar, saya mengalami mujizat Tuhan, tapi kita cuma bisa dengar. Saudara mau jadi pendengar atau saudara mau mengalami secara pribadi? Dan lihat saudara, kisah 1 ayat 8 mengatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Doamu akan berubah, pelayananmu akan berubah. Waktu engkau pimpin pujian, waktu engkau pimpin penyembahan, orang bisa merasakan, ini beda. Ada orang Tuhan dalam diri orang ini. Makanya selalu saya bilang begini kepada anak-anak rohani saya. Kalau engkau bergaul dengan orang yang diurapi oleh Tuhan, maka urapan Tuhan dalam diri orang itu akan transfer kepada kita. Amin, saudaraku. Tuhan lagi menanti kita. Tuhan lagi menanti saudara. Siapa yang mau dipenuhkan oleh Roh Kudus? Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kemana-mana. Yesus melarang murid-muridnya jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima, sampai engkau diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang tinggi. Berapa minggu lalu saya masih ingat, kalau masa sebulan yang lalu kali, Mike kesaksian sama saya. Mike cerita sama saya waktu dia lagi sedang buka rumah makan, lagi sedang melayani pembeli. Saudaraku, ada seorang, nggak tahu ibu bapak apa ya Kristina, seperti dia menggambar sesuatu di lemari minuman itu, saudara. Dan Mike di dalam spiritnya, di dalam rohnya dia peka, saudaraku. Dia rasakan sesuatu yang nggak biasa. Dia rasakan di dalam roh, dalam spiritnya, saudara. Ini ada sesuatu yang ganjil, saudara. Ada yang janggal. Dan betul, baik merasakan seperti ada sesuatu roh yang itu jelas bukan dari roh Tuhan, yang mungkin ingin mengganggu usaha Kristi dan Mike dalam rumah makan kami ini, saudara. Sehingga akhirnya cita-cita Mike yang berdoa, dia tangkil itu, mungkin mantra, mungkin ada sesuatu yang dia mau taruh di tempat mata usaha kita, tempat dagangan kita, supaya mungkin tempat dagangan kita sepi, lalu kemudian bangkrut, saudaraku. Ini spirit roh, ini peperangan roh. Kalau saudara nggak punya kuasa, kalau kita nggak punya urapan, gimana kita bisa menghadapinya, saudaraku? Belum lagi anak-anak muda, dengar baik-baik. Tantangan hidupmu di zaman engkau dan di zaman kami berbeda. Betul, Bapak Daniel? Zaman kita 30 tahun yang lalu, ya nakal sih nakal, tapi ya biasa. Tapi zaman kalian sekarang, waduh, lebih mengerikan. Ya, teknologi, ya tergantung kitanya. Kita bisa pakai untuk kebaikan, tapi kita bisa pakai untuk sesuatu yang tidak senonoh, saudaraku. Memang kami orang tua menyadari generasi muda kita, anak-anak kita sekarang, cobaan, godaan, tantangan jauh lebih berat pada waktu kami masih remaja di zaman sekarang ini. Tapi kalau anak-anak remaja kita, anak-anak kita, anak-anak rohani kita, kalau engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka engkau akan berjalan dengan kuasa. Ada orang yang mau punya bijak yang jahat sama kita. Ada orang yang ini mungkin merusak hidup kita. Tidak bisa. Sama kan? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, orang-orang apa itu? Orang-orang Moab, mereka datang kepada Bileam. Mereka datang kepada Bileam supaya Bileam ini mengutuk orang Israel. Karena diupah sama orang Moab, Bileam mau aja. Karena disokong sama orang Moab, Bileam mau aja. Lalu dia datang ke puncak gunung.
Dia mulai mengeluarkan kata-kata mantra, kata-kata sumpah selama. Ternyata nggak bisa, saudara. Justru yang dia perkataan yang keluar dari mulut Bileam justru memberkati bangsa Israel pada waktu mereka ada di padang belantara. Sehingga Raja Moab menjadi marah. Aku kasih kamu upah untuk mengutuk orang Israel. Kenapa kamu memberkati mereka? Bileam bilang apa? Ya Tuanku Raja, sesungguhnya engkau tahu, aku mau menyumpahi mereka dengan kutuk mantra, tapi gak bisa. Yang keluar dari mulutku adalah ucapan berkat kepada bangsa Israel. Artinya apa, saudaraku? Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, mantra, guna-guna, santet, okumisme, orang-orang dunia jahat tidak bisa makan. Karena saudara dipenuhi kuasa dari tempat yang tinggi. Mari anak-anak muda, tantangan hidupmu di zaman sekarang jauh lebih berat dibanding dengan kami waktu kami seusia kami seperti engkau. Tapi kalau engkau diterima kuasa Roh Kudus, ukurnya gak bisa bayangkan. Kalau anak-anak muda kita, engkau berjalan dengan tidak mengalami kuasa Roh Kudus, gak bisa bayangkan. Engkau rentan, gampang tergoda, gampang terbawa. Karena kita tahu ya, yang sekarang ini musuh kita ini, saudara, tantangan kita ini, musuh kita bukan darah dan daging, musuh kita adalah penguasa-penguasa roh yang ada di udara. Beda kalau anak-anak muda kita, engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dimanapun kau berada, engkau akan tampil beda. Orang-orang di sekitarmu akan melihat kamu beda. Ada wibawa ilahi, ada authority, ada urapan di dalam diri, sehingga engkau berjalan dengan kuasa. Amin, saudara. Dan buat kita yang hadir sore hari ini, saya rindu kita semua mengalami ini. Tua muda, besar dan kecil, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Mungkin engkau pernah dibaptis dipenuhkan Roh Kudus, tapi mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Bertanya saya, saudara, bagaimana sekarang? Apakah engkau masih dipenuhkan oleh Roh Kudus? Apakah engkau masih still on fire? Atau udah mulai meredup? Seperti lilin udah mulai mati apinya, saudara. Mari sore hari ini datang, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Tuhan. Jangan aku sekali, penuhi aku dengan roh. Itulah yang tahu doakan. Jangan pernah izinkan aku jauh dari rohmu ya Tuhan. Itu doa. Nah, akhirnya Daud jadi seorang raja. Oleh karena itu mari sore malam hari ini, siapa yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Kalau engkau rindu sore hari ini, buka hatimu lebar-lebar, open your heart, dan datang kepada Tuhan. Karena Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Amin, saudaraku. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang sedang mengalami beban berat, saat engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, bebanmu akan terlepas. Haleluya. Tadi pagi saya katakan, ketika seseorang dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka Tuhan berikan kepada dia hati yang baru. Amin. Hati yang lama Tuhan cabut dan Tuhan ganti dengan hati yang baru. Hati yang mau taat akan Tuhan, hati yang mau ikut dan setia dengan Tuhan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari saya kita pakai berdiri. Haleluya. Oh Holy Spirit, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh glory, haleluya. Roh Kudus, saya rasakan urapannya, saudara. Oh haleluya.
Saudara boleh pejamkan mata, close your eyes. Musik lembut. Mari. Haleluya, haleluya. Seperti handphone. Ketika handphone saudara lowbat, apa yang harus saudara lakukan? Maka handphone itu harus dicas. Sore hari ini siapa yang mau? Roh Kudus mencas spirit saudara. Saya mau, saudara. I want, saya mau. Ketika murid-murid berkumpul, mereka berdoa menyembah. Maka tiba-tiba datang tiupan angin yang kencang. Dan ruangan di mana mereka berkumpul, tiba-tiba tampak di atas kepala mereka lidah-lidah api yang bernyala, yang menyala. Dan saudara katakan, Tuhan, aku rindu. I desire, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku buka hati untukmu ya Roh. Dengan kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes. Amin. Roh Kudus, amin. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut hidupku. Penolongku, penolongku. Tebus tawaku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Yes, Lord. I want to stay in your presence. Saya mau tinggal dalam hadirat-Mu. Yes. Angkat kedua tangan-Mu, katakan, ku buka hati. Open your heart. Menyembahmu Yesus.
Hallelujah. Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus, Holy Ghost, Roh Kudus. Kamu rasa? Oh, Holy Spirit. Haleluya. Siapa yang sakit? Siapa yang berbeban? Siapa yang sedang mengalami satu pergumulan yang begitu membuat kita menjadi hopeless, putus asa? Mari. Oh, haleluya, Ibu Maria. Wow.
panas tanganmu bagi Roh Kudus menebar. Kedua tangan ini rasanya udah capek, tapi saat ini Roh Kudus memberikan semangat kembali. Jangan. Makasih. Kami rindu, kami haus, kami lapar. Penuhi kami, penuhi kami, bawa kami untuk kami tinggal dalam hadirat. Haleluya. Wow, saya rasakan sudah. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dari tempat yang tinggi datang dan dicurahkan kepada kita semua pada sore malam hari ini. Dan mulai hari ini, kami akan menjadi pribadi yang berubah. Kami akan menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Dan hidup kami ada di dalam kuasa amat Tuhan. Yang sakit kesembuhkan dalam nama Yesus. Yang letih sepenuhnya Tuhan sudah memberikan kelegaan kepada kami. Dan yang sedang menghadapi jalan tertutup, Tuhan bukakan jalan yang baru bagi kami. Sebab roh yang ada dalam diri kami lebih mahal dibanding dengan roh yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Amin. Terima kasih Bapak Gembala. Setiap kali firman Tuhan selalu ada inti khusus buat setiap kita ya. Kita harus
sebelum kita memberikan persembahan, saya bersaksi sedikit ya. Yaitu di kantor saya juga lagi ada masalah mengenai pekerjaan saya. Ya. Saya sudah melakukan SOP apa yang perusahaan buat, tapi SOP itu sudah dibuat sebelum atasan saya sekarang ini ada. Atasan saya ini sudah bergabung dengan saya 5 tahun. SOP itu dibuat 10 tahun yang lalu sebelum dia ada. Jadi karena SOP saya yang buat itu tentunya di-asisi oleh atasan saya itu banyak ya, SOP-nya ada sekitar 100, mungkin dia nggak hafal gitu ya. Dan owner ya BOD itu menyalahkan saya, dan akhirnya BOD itu karena dia juga ketakutan ya, karena dia ketakutan juga, kan sekarang owner saya kan anaknya yang megang, jadi bisa saja suatu waktu kamu mengundurkan diri gitu ya, suruh gitu ya. Makanya atasan saya takut ya, dan takut, dan akhirnya dia bilang saya nggak tahu pekerjaan ibu saya nggak tahu. Padahal itu dia dilakukan 5 tahun bersama dengan dia ya. Dan setiap kali juga saya email dan pekerjaan yang saya lakukan, tapi di saat ditanya oleh owner dia bilang dia tidak tahu. Akhirnya BOD bersama dia dan HRD, lawyer bahkan, juga bingung ya. Saya apa sih ya, hanya karyawan biasa, tapi sampai ada lawyernya untuk menangani saya. Dan mereka juga sedang mereka-reka untuk yang jahat. Tapi tadi firman Tuhan, doa Bapak Gembala luar biasa, bahwa kita di dalam diri kita ada roh yang lebih besar, dan tidak ada yang dapat mencelakakan kita jika roh Tuhan bersama kita. Sungguh luar biasa sekali, dan saya percaya Tuhan akan melakukan ini, dan Tuhan akan memberikan pembelaan buat saya, dan nama Tuhan dipuji. Mari kita akan memberikan persembahan nanti. Marsha dan Nadine ya. Marsha yang mana ya? Oh iya, Marsha merah itu nomor 1 ya. Nadine nanti yang nomor 2. Oh Nadine ini. Oh, yang kayak ketiga siapa? Oh itu begitu ya. Dan Marsha mana? Habis oleh pembalas semua mukanya, jadi nggak hafal. Ya, mari kita memberikan persembahan yang terbaik. Dede, doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami yang kau berikan sebagian dari yang kami punya Tuhan. Kiranya Tuhan kau melihat setiap hati kami Tuhan yang rela memberi dan menabur di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya apa yang kami tabur akan kembali kepada kami berlimpah kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik dengan sukacita Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan hidup orang benar selalu diterang oleh firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa musiknya ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar seperti terang di dalam matahari. Apabila aku jatuh di dalam yang bersama, orang benar diterani oleh cahaya firman Tuhan. Dalam hidup orang benar semakin terang hingga tempat terbaik. Apabila
Amin. Kita sudah selesai, kita mengucap syukur kepada Allah. Dia akan terus memberkati kita, Dia melindungi kita, dan Dia akan memperluas seluruh wilayah kita dalam nama Yesus. Haleluya. Kita imani doa yang ini. Haleluya. Kau Allah, tangan yang berkuasa, dengan bilur-bilur darah. Syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Sebelum kami pulang, kami berdoa bagi bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami Tuhan, berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka segala persoalan yang terjadi di bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik. Tuhan, curahkan hujan pertobatan di bangsa kami, supaya setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Tuhan, sejahtera-Mu Kau limpahkan kepada bangsa kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu daripada niat jahat orang. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada saat sore hari ini. Berkati Tuhan, WL, singer, tim musik, usher, kolektor, Tuhan, petugas LCD. Tuhan, biar apa yang ditabur di dalam rumah Tuhan dituai dalam hidup mereka dengan berlimpah-limpah adanya Bapa. Oh, terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Mungkin mereka datang dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Tuhan, malam ini
ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang campur tangan buat setiap persoalan, buat setiap masalah yang sedang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau turun campur tangan di dalamnya. Kami yang sakit, kami akan pulang membawa kesembuhan daripada Engkau. Kami yang datang dengan beban berat, kami sudah serahkan setiap beban kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami pulang membawa sukacita daripada Engkau. Selama seminggu ke depan, apa yang kami makan, apa yang kami butuhkan, Tuhan sediakan adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita kembali saudaraku. Sebelum kita pulang, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus, double portion turun atas kita, pribadi lepas pribadi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan lebihkan untuk engkau bisa menabung untuk di hari depanmu. Dan Tuhan jauhkan dari segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan. Bahkan niat jahat orang dilalukan dari dirimu. Dan engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan akan melindungi kita, menyertai kita. Dikirimnya malaikat dari sorga dengan panah berapi bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, di kantor, atau mungkin di tempat sekolah, atau di tempat kuliah. Apapun aktivitasmu, Tuhan memberkati satu minggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima dan bawalah pulang berkat jasmani, berkat rohani. Holy Spirit, terima pada sore malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Haleluya. Coba itu kenapa tidak di skip? Nah, bagus ya, kemarin dikasih ya. Benar ya. Mungkin nanya dia. Enggak ya? Oh iya. Kalau fotoin pakai HP Cici ya, makasih Cici. Udah sana, dadah. Lalu nggak pakai batu.